Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai skill yang ketiga dalam structure question. Skill ketiga ini penting bagi kalian untuk kalian kuasai agar nantinya skor TOEFL kalian menjadi lebih dari 550. Nah, jadi jangan kemana-mana ya, terus pantengin video ini, stay tune. Nah, oke teman-teman, kita langsung mulai saja ya penjelasan mengenai skill yang dibutuhkan untuk mengerjakan structure question. Skill ketiga yang harus kalian kuasai adalah kalian harus hati-hati dengan apositif. Apositif merupakan kata benda yang muncul sebelum atau sesudah kata benda lain dan memiliki arti yang sama. Nah, apositif berfungsi menjelaskan atau mendeskripsikan suatu kata benda dan diakhiri dengan tanda koma. Contohnya, ada kalimat Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Di sini kita bisa lihat Sally merupakan subjek dari kalimat ini. Kemudian, the best student in the class merupakan apositif. Kenapa? Karena the best student in the class merupakan kata atau kalimat yang menjabarkan siapa itu Sally. Jadi, Sally itu merupakan the best student in the class. Kayak gitu ya. Nah, di sini ciri dari apositif ini diakhiri dengan tanda koma. Seperti bisa kalian lihat ini ya. Nah, kemudian struktur apositif ada dua. Yang pertama, subjek, apositif, verb. Nah, contohnya Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Di sini, Tom berfungsi sebagai subjek dan a really good mechanic merupakan apositif yang dia menjabarkan siapa itu Tom. Jadi, Tom adalah a really good mechanic. Nah, setelah apositif ada tanda koma. Nah, di sini selanjutnya is merupakan verb. Nah, struktur yang kedua, apositif, subjek, kemudian diikuti dengan verb. Contohnya, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Di sini, a really good mechanic berfungsi sebagai apositif. Nah, apositif ini diikuti dengan koma ya. Nah, apositif ini menunjukkan siapa itu Tom. Jadi dia menjabarkan Tom itu siapa sih? Ternyata Tom adalah seorang really good mechanic gitu ya. Jadi Tom berfungsi sebagai subjek, is berfungsi sebagai verb. Nah, tips dan trik dalam mengerjakan soal structure question adalah sebagai berikut. Apositif dapat menyebabkan kebingungan dalam struktur pertanyaan pada tes TOEFL karena apositif dapat disalahartikan sebagai subjek dalam kalimat. Yang perlu kalian ingat, jika sebuah kata merupakan apositif, maka kata itu bukan merupakan subjek. Jadi, apositif tidak bisa berlaku sebagai subjek secara bersamaan ya. Ingat itu. Contoh soal tes TOEFL. Ada kalimat bla bla bla, George, is attending the lecture. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Mungkin kalian bingung ya. George, is attending the lecture. Jadi George ini berfungsi sebagai apa? Nah, ingat George ini berfungsi sebagai apositif karena setelah kata George di sini ada koma. Nah, kemudian is ini berfungsi sebagai verb. Jadi, yang hilang dalam kalimat ini adalah
subjeknya ya. Karena sudah ada apositif yang diakhiri dengan tanda koma, kemudian ada verb juga. Nah, jadi dalam soal ini kalian harus mencari mana dari pilihan jawaban ini yang termasuk subjek. Nah, pilihan yang A salah karena dia keterangan waktu, bukan subjek. Kemudian, pilihan yang B juga salah karena happily ini juga kata keterangan, bukan subjek. Yang C ini keterangan, bukan subjek. Jadi, yang D ini merupakan subjek. Jadi, subjeknya adalah my friend. Nah, ini George ini mendeskripsikan siapa itu my friend. Jadi, maksudnya my friend, yang dimaksud my friend itu siapa? George. Nah, my friend itu bukan temanku yang lain siapa, misalnya Jane atau siapa, tapi maksudnya adalah George. Jadi George ini menjelaskan siapa my friend yang dimaksud dalam kalimat ini. Jadi untuk pertanyaan yang ini, jawaban yang betul adalah yang D. Selanjutnya ada soal bla bla bla. Sarah rarely miss her basketball shots. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Sarah berfungsi sebagai subjek. Kemudian, miss berfungsi sebagai verb. Jadi, apa yang hilang? Karena ada tanda koma di sini, berarti yang hilang adalah apositif yang mendeskripsikan siapa itu Sarah. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Untuk yang jawaban B, ini salah karena double verb, yaitu is. Di atas, di soalnya ini kan sudah ada verb miss. Jadi tidak dibutuhkan lagi verb lain seperti is. Selanjutnya, ini yang C juga double verb ya, karena sama dengan yang B ada verb is juga. Kemudian, yang D ini bisa menjadi apositif. Tetapi ini tidak tepat untuk menjelaskan siapa itu Sarah. Kita kan harus menjabarkan, apositifnya itu yang menjabarkan siapa itu Sarah. Sementara yang D ini, her excellent basketball play, ini tidak tepat untuk menjelaskan siapa itu Sarah. Sarah kan ini orang ya, jadi nggak tepat jika dijabarkan sebagai permainan. Jadi maksudnya di sini kan ada kata play ya. Play ini tidak tepat untuk menjabarkan Sarah. Oke, jadi yang betul adalah yang A. Ini merupakan apositif yang tepat. Karena Sarah ini merupakan orang. Jadi tepat jika dia dijabarkan sebagai player atau pemain. Jadi bukan play ya, play kan permainan. Yang kita butuhkan adalah yang menjabarkan Sarah, yaitu player, pemain. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban yang A. Oke, jadi itu soal yang terakhir ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai penjelasan skill yang ketiga ini? Saya harap penjelasan tadi dapat membantu kalian dalam mengerjakan tes TOEFL nantinya. Sehingga nantinya kalian dapat mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sekian video kali ini ya. Jangan lupa like, komen jika ada yang mau kalian request atau tanyakan. Dan jangan lupa subscribe agar kalian terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.